Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tugas sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut percaya masing-masing agar pembelajaran kita kali ini mendapat banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi ini adalah video pertama nih teman-teman tentang diskusi analisis respons struktur. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang diskusi mutu beton dan baja tulangan. Ini termasuk daripada data perencanaan. Kalau yang di sini sekarang kita bahas tentang diskusi analisis respons struktur. Tuh, jadi berbeda aja teman-teman. Sekarang tajuk pertama kita atau pembahasan pertama kita itu tentang apa itu diafragma dalam analisis struktur gedung. Nah, jadi teman-teman, diafragma kalau dalam tubuh manusia itu bisa dibilang paru-paru. Tapi kalau misalnya di struktur gedung itu bukan paru-paru teman-teman. Tapi kita bahas dulu ya. Internet, jawaban pertama. Apa itu diafragma? Berdasarkan SNI 1726 tahun 2012, pasal 3.1, diafragma merupakan atap, lantai, membran atau sistem bracing yang berfungsi menyalurkan gaya-gaya lateral ke elemen penahan vertikal. Itu dia. Kita ulangin. Berdasarkan SNI 1726 tahun 2012, pasal 3.1, pasal 3.11, diafragma merupakan atap, lantai, membran atau sistem bracing yang berfungsi untuk menyalurkan gaya-gaya lateral ke elemen penahan vertikal. Nah, untuk perlu diketahui teman-teman, yang dimaksud dengan penahan gaya lateral itu kita bilang gaya yang bersifat horizontal. Nah, itu dia. Contohnya kita bilang ini lantai, struktur lantai. Jadi ini diafragma. Jadi tadi diafragma itu adalah seluruh elemen yang bersifat lantai, atap, lantai itu yang menyalurkan gaya lateral ke elemen penahan struktur vertikal. Nah, elemen penahan struktur vertikal itu adalah kolom. Ini dia. Kolom berbentuk vertikal, bersifat vertikal ya. Sedangkan balok, plat ini sifatnya adalah horizontal. Nah, contohnya nih teman-teman, kita bilang gaya lateral itu gimana sih sebenarnya? Gaya lateral itu adalah bisa disederhanakan menjadi gaya dorong yang bekerja pada pusat titik kumpul elemen struktur. Tuh, jadi seperti ini dia. Gaya dorongnya. Ini gaya lateral. Ini gaya lateral ini bisa dibilang gaya gempa. Tuh. Jadi ini kita bilang gaya gempa dengan simbol adalah F. Itu dia. Jadi F ini adalah gaya gempa yang disederhanakan yang bekerja pada pusat atau titik kumpul balok dengan kolom. Itu dia, balok dengan kolom. Atau yang sebelah sini bisa seperti ini dia teman-teman. Tuh. Dia bisa seperti ini. Itu dia. Inilah yang dimaksud dengan gaya lateral. Tuh. Dan diafragma seperti ini. Lanjut. Nah, yang kedua, ini berdasarkan paper dengan judul Pengantar Desain dan Detailing Diafragma serta elemen-elemennya Berdasarkan paper dengan judul Pengantar Desain dan Detailing Diafragma serta elemen-elemennya, karangan Pak Bambang Budiono. Nah, apa kata beliau? Ini dia. Diafragma adalah merupakan elemen struktur dalam kurung sebagian besar adalah plat lantai dan balok yang berfungsi untuk menstabilkan dan menyalurkan gaya-gaya lateral akibat gempa antara sistem lantai dan sistem elemen vertikal penahan gaya gempa seperti kolom, dinding struktural. Itu dia. Kita ulangin. Jadi diafragma itu merupakan
elemen struktur sebagian besar adalah plat lantai dan balok. Nah, ini dia. Jadi elemen struktur yang disebut diafragma itu adalah elemen struktur berupa balok dan plat. Itu. Jadi itu diafragma. Mau ada tuh balok anaknya atau tidak ada balok anaknya. Itu dia. Yang berfungsi untuk menstabilkan dan menyalurkan gaya-gaya lateral akibat gempa antara sistem lantai dan sistem elemen vertikal. Sistem elemen vertikal ini ada kolom-kolom. Nih, kolom ini. Kolom kan yang menahan balok, kolom kan yang menahan plat. Tuh dia. Plat ditahan oleh balok dan balok ditahan oleh kolom. Tuh. Kalau misalnya nggak seperti itu, bisa runtuh. Seperti kolom dan dinding struktural. Jadi seperti itulah yang penjelasan tentang apa itu diafragma. Tuh, namun sini ada keterangan tambahan. Nah, keterangan tambahan, diafragma dibagi menjadi 3 jenis. Nih, 3 jenis nih teman-teman. Jadi diafragma itu 3 jenis. Yang pertama itu diafragma fleksibel. Contohnya itu lantai kayu, lantai triplek atau bambu. Kan kita sering tuh rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari bambu, yang terbuat dari batang pohon. Tuh, dia lantainya tuh biasa dari kayu, ada dari triplek, ada dari papan. Pokoknya yang inilah, yang alami-alami. Tuh dia. Kemudian ada juga yang diafragma rigid atau kaku. Itu contohnya itu lantai beton bertulang. Dan ada juga diafragma semi rigid. Juga contohnya ada beton bertulang. Itu aplikasinya seperti ini, teman-teman. Ini dia. Jadi dia betonnya itu diafragma itu berupa plat beton bertulang. Itu dia. Nah, untuk semi rigid dan rigid ini adalah perbedaan di sistem elemen panahan sistem lantainya gitu. Ini kita bahas secara terpisah, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin bertanya tentang diafragma, silakan tulis di kolom komentar. Insyaallah jika pertanyaan yang bagus kita buat video. Sebenarnya diafragma ini banyak sekali pembahasannya, cuman kita pisah-pisahin aja biar jangan terlalu panjang waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.